in association with Kami ini namanya pepadu. Barangkali mbaknya mau mencoba? Nyoba. Ini ya. Tapi jangan pukul saya beneran ya. Presean atau tari kesatria menjadi kejutan tersendiri bagi saya ketika tiba di Desa Sade. Presean tak hanya tari penuh keberanian, tarian ini ternyata memiliki berbagai filosofi. Alat yang digunakan ialah penjalin atau alat pukul dari kayu dan rotan. Sedangkan tamengnya bernama ende, berbahan kulit kerbau berlapis rotan. Tarian ini terdiri dari pepadu atau pihak yang bertarung. Dulunya mereka ialah raja atau kesatria yang bertanding meluapkan kegembiraan setelah perang. Lalu inilah Pak Kembar, orang yang bertindak sebagai wasit sekaligus pencari petarung di sekitar lokasi. Seperti wasit pada umumnya, Pak Kembar juga harus jeli melihat apakah pepadu melanggar awik-awik atau aturan main presean. Ya, dalam bermain presean, kedua petarung dilarang memukul alat vital. Sedangkan pemenang ditentukan dari siapa yang terjatuh atau yang telah mengeluarkan banyak darah. Serunya bermain presean menambah antusiasme saya lebih dalam melihat Sade. Ditemani Pak Talim, saya berkeliling desa yang berjarak 13 km dari Bandara Lombok Raya ini. Masuk ke desa Sade seolah berada di dunia lain, dunia yang hanya ada di Indonesia aja. Sekitar 150 rumah asli Sasak berderet eksotis. Rumah ini tak menggunakan batu bata, melainkan tanah liat yang dicampur kulit padi, serta beratap alang-alang. Perawatan rumah di sini pun cukup unik. Jadi nanti kita bisa langsung melihat Mbak ya proses ngepel di sini. Iya, karena kan kami di sini kalau untuk ngepel rumah itu masih menggunakan kotoran kerbau. Ini kotoran kerbaunya Mbak ya. Kotoran kerbau buat ngepel. Boleh nyobain nggak? Boleh, silakan. Boleh. Jadi Mbaknya bisa nyoba ya. Oke. Kayak gini ya Bu ya? Iya. Right. Ada yang mau tahu rasanya ngepel pakai apa kotoran kerbau? Sama aja sebenarnya, sama kayak kalau kita ngepel biasa, cuma agak cair dikit, sama agak berbau sih sebenarnya, sejujurnya gitu ya Bu. Tapi ini khasiatnya untuk apa aja sih? Jadi tujuannya itu dipel pakai kotoran kerbau itu yang pertama biar fondasi kuat ya, karena kalau nggak dipel nanti fondasinya akan berdebu, karena fondasinya ini dari tanah ya, dari tanah liat baru dicampur kulit batu. Makanya kalau nggak dipel nanti jadi retak-retak. Maaf nih Pak, ini kan kotoran ya? Nggih. Tapi itu justru bisa bikin lantai menjadi bersih dan... Jadi bersih, ya. Secara kesehatan gimana nih? Alhamdulillah kalau kami di sini emang nggak apa-apa ya. Sehat ya? Sehat. Mencoba melulut sudah berhasil, saya taklukkan. Kini waktunya mencoba hal lain yang juga identik dengan kehidupan masyarakat Sade, yakni menenun. Inilah Inak Tapang, salah satu warga Sade yang sudah fasih menenun sejak berusia 9 tahun. Sembari menenun, Inak pun menceritakan proses tenun yang cukup panjang. Itu yang baru habis dipintal, masih belum dikasih nasi, itu nasinya itu dimasak lunak-lunak, lalu dicampurkan ke benang itu, lalu disikat pakai ijuk, Mbak. Dia akan lurus seperti ini jadinya. Oh gitu? Itu masih keriting, dia baru habis dipintal aja. Kalau pewarnaannya, Mbak, yang hijau ini terbuat dari daun kecipir, kalau yang merah ini terbuat dari kulit kayu, kalau yang kuningnya itu dari kunyit. Mendengarkan penjelasan Inak Tapang, penasaran saya membuncah. Beruntung Inak bersedia meminjamkan alat tenunnya. Terus ini apa? Ini diapain Bu? Udah? Gini. Diangkat? Ini masukin lagi nggak? Masukin lagi. Oke. Aduh ternyata nenun seperti ini nggak segampang yang tadi ketika saya lihat, kesannya kayak gampang banget, ternyata nggak segampang itu. Pakai teknik ya Bu ya. Bahagia rasanya bisa mengenal dan mencoba berbagai kegiatan di Desa Sade. Apalagi desa ini sudah menerapkan protokol kesehatan dan berbasis aturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability alias CHSE. Nah, kini saatnya saya meneruskan perjalanan menjelajahi wisata edukasi Lombok. Dan tentunya tetap mematuhi anjuran 3M,
memakai masker, sering mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Berjarak 74 km dari Desa Sade inilah tujuan saya berikutnya. Mutiara menjadi salah satu komoditas unggulan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tapi tahukah Anda bagaimana proses mutiara diambil dari laut sampai dengan menjadi perhiasan yang luar biasa cantik? Di cerahnya Mentari Lombok didampingi Mbak Diah, saya diizinkan melihat pembibitan awal mutiara. Drum-drum ini merupakan tempat bayi kerang. Selama 40 hari mereka terus dijaga dan diberi nutrisi berupa fitoplankton agar cepat besar dan bisa dipindahkan. Proses selanjutnya, bayi kerang akan ditempatkan pada soket seperti yang dilakukan ibu-ibu ini. Nantinya soket berisi kerang kecil akan ditempatkan di laut selama 4 tahun. Wah, lama juga ya. Tapi bukan cuma didiamkan saja, kerang ini harus dibersihkan secara berkala. Beruntung, hari ini adalah jadwal pembersihan kerang, jadilah saya ikut ke laut. Oke, nah ini adalah proses pembersihan kerang, dan kerang-kerang ini sebetulnya usianya sudah 2 tahun. Dibersihkan dari putih-putih ini supaya nanti mereka bisa mendapatkan makanan dan akhirnya bertumbuh lebih besar lagi. Proses pembersihan ini juga dilakukan untuk melihat potensi kerang dalam menghasilkan mutiara. Nah, setelah dibersihkan ternyata baru ketahuan ada yang kerangnya sudah mati. Sayang banget, kayak gini kerangnya kosong. Nah, kalau kerangnya sudah mati seperti ini, nanti dia akan dibuang dan diganti dengan kerang yang masih hidup. Bye-bye ya. Ups, dadah. Tak hanya dibersihkan sebagai upaya budidaya, kerang berusia 2 tahun akan diberi nukleus yang berfungsi sebagai stimulus naker atau zat utama yang membentuk mutiara. Naker juga biasa disebut mother of the pearls. Proses ini harus dikerjakan dengan teliti agar tidak membuat kerangnya mati. Sedangkan cara memanen kerang juga penuh trik. Kerang yang berusia 4 tahun akan diambil dari laut dan ditunggu hingga membuka cangkang secara alami. Barulah mutiara dapat diambil. Tujuannya agar kerang tak rusak dan bisa memproduksi mutiara kembali. Mutiara yang baik pun memiliki kriteria tersendiri, antara lain ialah kilau, bentuk, warna, dan kemulusan mutiara. Melihat secara langsung proses budidaya membuat saya lebih memahami keistimewaan mutiara. Pengelola tempat ini pun menceritakan salah satu alasan dibuatnya wisata edukasi ini, ialah untuk memberi pemahaman mengapa harga mutiara laut yang tinggi bahkan hingga ratusan juta rupiah. Ada keinginan dari Authori untuk sekaligus memberi edukasi dan sekaligus juga sebagai ladang wisata. Ya. Memadukan dua hal ini. Pertama, dimaksudkan untuk lebih mempercepat untuk proses pengenalan mutiara. Selain memberikan edukasi, lokasi wisata ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi kawasan Teluk Nare, karena 80% karyawan diambil dari warga sekitar. Lengkap sudah apa yang saya cari kali ini. Berwisata sambil belajar. Mengenal potensi daerah dan kearifan lokal nan mempesona yang hanya bisa saya temui di Indonesia aja. Maria Sarjana, Warsa, Lombok, Nusa Tenggara Barat. In association with